Trump ingin menjadi penguasa dunia. Jadi sebenarnya ini semua berawal dari gencatan senjata fase pertama yang ada klausul di sana pemerintahan Gaza intinya bubar terus dibentuk pemerintahan baru. Awalnya dari perjanjian yang dilakukan di Beijing antara faksi-faksi internal Palestina, pemerintahan Gaza itu bukan lagi dikelola oleh satu elemen saja, yaitu gerakan H. Tapi udah semua elemen yang ikut bertempur di Gaza bikin satu pemerintahan baru, terserah mau ketuanya siapa, kita musyawarah. Tapi Trump itu tiba-tiba nyodok, set. Oke, ada pemerintahan baru ya, fix gue yang bikin. Di luar dari semua diskusi itu. Di luar dari semua diskusi itu. Dan negara-negara Arab kelihatannya berhati-hati, nggak ngomong enggak, tapi nggak juga ngomong iya. Dan ada sekitar 20 daftar negara yang akan terlibat. Salah satunya yang sempat viral, negara kita. Tapi ini kan unik ya ibaratnya. Israel nggak proof kan sebenarnya kan? Nggak proof. Kenapa nggak approve-nya? Guys, di Cerita Untung kita akan membahas mengenai masalah ini. Apalagi ternyata Trump sudah menyusun pemerintahan Gaza tanpa persetujuan Palestina, bahkan Israel. Ini aneh nih. Langsung aja kita ketemu dengan Ustadz Risalah Ammar. Risalah Ammar. Oh sebentar, sebelum kita mulai, si Ammar ini habis pulang dari Syria. Nanti kita mau dengar juga, yaitu masjid di mana insya Allah Nabi Isa akan turun ya. Yap, insya Allah. Ada di IG itu ya. Ada di Makanya sana. juga pengen dengar cerita itu juga gitu ya. Cuma lagi kemarin lihat di TikTok. Pas kita cek ke IG antum ternyata udah berubah. Iya. Udah berubah ya? Apa IG antum sekarang baru? New_Risalah Ada yang new itu buat antum kan? Yap. Nah, jadi teman-teman kalau nyari di IG-nya mungkin beliau hilang deh. Gara-gara apa tuh? Biasalah, bahas-bahas Gaza. Bahas Gaza hilang lagi, Bahas bikin Gaza. lagi. Iya, bikin lagi. Aduh, Masya Allah. Oke, sekarang berita yang ini dulu yang lagi current sekarang. Ada ternyata susunan pemerintahan Gaza udah keluar. Ini gimana ceritanya? Jadi sebenarnya ini semua berawal dari gencatan senjata fase pertama yang ada klausul di sana pemerintahan Gaza intinya bubar terus dibentuk pemerintahan baru. Awalnya dari perjanjian yang dilakukan di Beijing antara faksi-faksi internal Palestina, pemerintahan Gaza itu bukan lagi dikelola oleh satu elemen saja, yaitu gerakan H. Tapi udah semua elemen yang ikut bertempur di Gaza bikin satu pemerintahan baru, terserah mau ketuanya siapa, kita musyawarah. Tapi Trump itu tiba-tiba nyodok, set. Oke, ada pemerintahan baru ya, fix gue yang bikin. Di luar dari semua diskusi itu. Di luar dari semua diskusi itu. Gitu loh. Oke, gue yang bikin, dan tiba-tiba dia bikin proposal itu diajukan kepada negara-negara Arab tetangganya Palestina. Jordania, Turki, Suriah, Saudi, Qatar, termasuk juga diantaranya Yaman, negara-negara yang lagi konflik juga ditawarin gitu ya. Sama Trump, ini ya pokoknya pemerintahan Gaza yang baru tuh yang ini. Bukan nawarin berarti itu. Bukan nawarin, maksa. Berarti udah langsung statement gitu. Langsung statement. Dan negara-negara Arab kelihatannya berhati-hati, nggak ngomong enggak, tapi nggak juga ngomong iya. Takut juga sama Trump kayaknya mereka. Saya lihat bukan takut. Berdagang. Bergain. Oke. Gitu loh, bergain. Makanya benar juga kalau orang Gaza mengatakan ini negeri gua, negeri saya dijadikan bahan tawar-menawar oleh Trump kepada negara-negara Arab, dan negara-negara Arab juga mau membeli tawaran itu gitu. Yang dijual tuh negaranya dia. Yang dijual tuh Gaza. Parah ya gitu loh. Ketika dikasih penawaran itu udah susunan lengkap tuh, termasuk kayak Tony Blair segala itu. Iya, ketuanya Tony Blair, terus nanti ada semacam dewan pengarah, ketuanya siapa lagi, pemimpin-pemimpin negara-negara dunia dimasukin, ada Bill Gates. Dan ada sekitar 20 daftar negara yang akan terlibat. Salah satunya yang sempat viral, negara kita. Yang jadi pasukan internasional nanti akan ada Polandia, Indonesia, bahkan terakhir Bangladesh mau ikut. Dan para pakar mengatakan Bangladesh itu mau ikut gara-gara kan ada biaya di sana kan. Ada tunjangan buat tentara yang bertugas Bangladesh mau ngambil itu. Ya ampun, guys, inilah. Kalau gulali dikasih nyawa suruh jadi presiden. Jadi kayak gini, sembarangan aja. Ini berarti tanda-tanda akhir zaman di mana orang-orang bodoh mimpin kayak gini ya. Iya. Terserah dia gitu ya. Terserah dia gitu. Dia merasa jadi admin bumi gitu. Jadi admin bumi, bener. Merasa jadi admin bumi. Terserah dia aja mau ngapain gitu. Iya. Tapi ini kan unik ya ibaratnya. Israel nggak proof kan sebenarnya kan? Nggak proof. Kenapa nggak approve-nya? Pertama, ini kan sebenarnya perang antara si Israel ini sama gerakan H gitu kan, sama-sama Gaza lah. Gitu. Tapi kalau tiba-tiba gitu loh, nih masuk Amerika dia nentuin gitu loh. Dan perang ini kan sebetulnya dealnya itu antara Netanyahu sama Biden.
Tapi jadi gini, bayangin kayak misalnya ada satu elemen pemerintahan deal sama Jokowi. Ganti pemerintahan, tiba-tiba Pak Prabowo netusin semuanya brek selesai tanpa ngajak ngobrol sama yang deal duluan tadi sama Pak Jokowi tadi. Dia ngerasa dealnya bukan sama lu. Ngerasa dealnya sama Biden, tapi deal-deal yang ada sama Biden tadi tabrak aja sama Trump. Masa bodoh, sekarang saya presiden. Kan guys. Ya biarlah mereka berantem sendiri sih sebenarnya. Tapi masalahnya melibatkan Gaza. Melibatkan Gaza gitu. Tanggapan para pemimpin Gaza gimana? Ini menarik karena pemimpin Gaza ini kelihatannya juga statementnya sangat berhati-hati. Saya nggak melihat satu statement yang bold kecuali kami menolak demilitarisasi dan kami menolak pelucutan senjata. Hanya itu. Tapi Trump nggak masalah. No comment. Trump juga tidak mengomentari itu. Trump hanya mengatakan ya gerakan H adalah anak yang baik gitu loh. Maksudnya gerakan H adalah orang yang negosiator ulung bla 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 gitu loh. Trump juga kelihatannya berhati-hati sekali untuk mengomentari statement dari gerakan H ini. Yang saya lihat adalah seperti yang diucapkan oleh Donald Trump segera setelah dia dilantik jadi presiden. Aku adalah juru damai Timur Tengah. Timur Tengah akan beres di masaku. Ini yang menarik kita tafsirkan. Ucapan Trump Timur Tengah akan beres di zamanku dan Timur Tengah akan damai, tidak ada lagi perang di Timur Tengah ini maksudnya apa? Nah, ada puzzle-puzzle nih sekarang harus kita kumpulin. Puzzle pertama di tahun pertama pemerintahan Donald Trump, Amerika meninggalkan Suriah. Nah, puzzle keduanya adalah Amerika menyerang Yaman habis-habisan sampai 10 menteri dan termasuk satu perdana menteri Yaman itu yang dari Hutsi, dari Syiah, terbunuh di situ. Terus yang kedua, tapi Amerika Serikat juga menarik tentaranya secara besar-besaran dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah. Nah, puzzle itu baru menemukan semacam gongnya di Januari 2026 ini. Apa yang terjadi? Dua negara berantakan. Venezuela itu tiba-tiba dihajar. Presidennya diculik dalam waktu 2 jam. Greenland tiba-tiba diincar sama Donald Trump. Jadi perangnya kok pindah ya dari Timur Tengah. Trump itu narik diri semuanya, pindahnya perang itu keluar negara-negara Islam. Ini ada apa? Dan puzzle kita tambah lagi. Arab Saudi investasi 10.000 triliun ke Amerika Serikat. Apa tadi? Jadi yang waktu itu loh, Arab Saudi investasi 10.000 triliun ke Amerika Serikat di pertengahan enggak awal tahun 2025 kemarin. Setelah itu Donald Trump perjanjian dengan Ahmad Syara untuk tidak lagi melindungi SDF atau melindungi Kurdi sehingga Ahmad Syara bisa mengurus Kurdi dengan ditukar dataran tinggi Golan diserahkan kepada Israel dan lain-lain sebagainya. Berarti yang bisa saya simpulkan di sini adalah Amerika tidak lagi sebagai pebisnis tidak lagi merasa perang di Timur Tengah itu menguntungkan. Mereka kalah. Secara nggak tertarik untuk main di Timur Tengah lagi. Iya. Karena kebanyakan main di Timur Tengah itu ujung-ujungnya mereka mengambil hasil alam kan. Betul. Ternyata hasil alam ada di Venezuela. Ternyata hasil alam yang ada di Timur Tengah itu kosnya gede. Ngebayar tentara bayarannya yang ada di Yaman, ngebayar tentara bayaran yang ada di Suriah, ternyata bohong semua tentara bayaran itu. Begitu diusir sama Ahmad Syara atau begitu dikejar-kejar dikit sama Hutsi dalam tanda kutip, kabur mereka, nggak mau melaksanakan kepentingan Amerika. Ternyata kan begitu. Amerika udah merasa dibohongi dan Donald Trump mengakhiri masa kebohongan itu gitu. Udah cukup, gue nggak mau lagi biayain milisi-milisi ini. Astagfirullahaladzim, dia cuma bisnis doang ya. Bisnis. Perang ini bisnis ya jatuhnya. Bisnis. Dan di sini uniknya guys ya bahwa Venezuela itu 2,5 jam keambil ya. 2,5 jam. Itu Gaza 2 tahun aja nggak keambil. Padahal senjatanya banyak kan Venezuela, negara lagi segede gitu ya. Ini 2 jam selesai. Ini apa sekarang aja masih nego ini dia. Betul. Tapi gini nih, dia itu memindahkan perangnya karena melihat Venezuela ini punya aset kan. Betul, minyak itu. Punya minyak itu kan. Kemudian dicari alasan sama dia biar gimana, biar boleh ngambil minyak kan itu kan. Kalau Greenland apa sih yang dilihat sama dia? Satu, kalau kita lihat di peta, posisi Greenland itu adalah justru yang paling dekat dengan benua Amerika dibandingkan dengan Denmark. Ini nggak banyak kita tahu. Jadi Greenland itu, kalau Greenland bisa diambil, oke lah ada sumber daya alam di sana. Tapi kalau pasang satelit di situ, pasang pangkalan militer di situ, itu adalah rute paling dekat untuk menyerang Rusia. Alasannya Greenland kenapa mau diambil, katanya Greenland kalau nggak diambil dia akan diambil Rusia. Iya. Rusia padahal belum ada rencana ke sana kan ya? Udah ada. Ada juga? Udah ada. Greenland itu udah kayak sipadan ligitan lah antara kita sama Malaysia sebenarnya. Cuman bedanya itu ada pihak ketiga yaitu Denmark yang menguasai.
Oh, orang tengah sebenarnya. Ada orang tengah nih sebenarnya, dan Denmark has nothing to do dengan Greenland sebenarnya. Dan masyarakat Greenland juga nggak merasa, kami orang Denmark nggak merasa begitu. Tapi yang jelas mereka sama sekali tidak setuju kalau dikuasai oleh Amerika Serikat, karena bagi mereka tidak ada alasan ideologis kami harus bergabung kepada Amerika. Tapi kalau Amerika mengambil Greenland, itu kan sebenarnya udah merusak kesepakatan Eropa sendiri kan sebenarnya. Nah, itu kan cacat dong sebenarnya. Apa peduli kah mereka? Apa mereka peduli? Dengan Donald Trump 2 minggu yang lalu tiba-tiba mengangkat dirinya menjadi presiden sementara Venezuela, dan dia sendiri mengatakan tidak ada lagi hukum internasional yang bisa mengikat Amerika Serikat. Fix dah, Amerika adalah admin bumi. Oh, jadi PBB ini nggak ada fungsi apa-apa berarti ya? Udah nggak ada fungsi apa-apa. Dan memang kalau saya berpikir dari sisi saya adalah Donald Trump, saya memang akan berpikir bahwa PBB ini kerjanya emang morotin duitnya Amerika aja sebenarnya. Awalnya PBB diciptakan sebagai instrumen politiknya Amerika sebenarnya kan? Instrumen politik Amerika dan alat untuk mempertahankan kemenangan pasca Perang Dunia Kedua. Tapi kan lama-kelamaan banyak banget program-program PBB yang merongrong APBN Amerika. Sementara sekarang Amerika tuh butuh uang, dan uang ini habis lama-lama. Karena apa? Bayangin perang di hampir 10 front yang berbeda pakai uangnya Amerika. Dan salah sendiri orang di setiap perang itu ada kepentingan Amerika. Nah kan? Itu dia kan, makanya Amerika sekarang sebagaimana Inggris meninggalkan Uni Eropa, Amerika memilih tinggalannya PBB. Iya, soalnya kan PBB pas ketika dia nyerang Palestina, PBB-nya pro Palestine. Dia bingung juga ya. Ini ngidupin ini, tapi ternyata ngerong-rong dia kan gitu. Untuk menguasain dunia kan butuh duit pasti kan. Betul. Duitnya ngambil dari hasil alam Venezuela. Betul. Berarti dia mau angkat kaki dari Timur Tengah. Nah ini menarik. Amerika itu riwayatnya sebetulnya gak terlalu banyak menginvasi secara langsung. Yang negara yang secara langsung pernah diinvasi oleh Timur Tengah secara resmi catatannya itu hanya Irak saja. Yang Amerika masuk. Yang Amerika beneran masuk secara resmi, ada operasi di sana. Sisanya proksi. Proksi atau operasi tidak resmi seperti di Gaza Delta Force turun, di Yaman juga gitu. Dan di beberapa tempat yang lain. Tapi itu tidak resmi, artinya itu bukan program Amerika secara langsung. Ya. Nah hanya saja sekarang caranya Amerika adalah persis seperti cara yang digunakan di Afghanistan, cara yang digunakan di Irak. Mereka menciptakan oposisi yang menjadi sahabatnya Amerika. Dalam hal ini, pola ini bisa kita lihat di Gaza. Gaza saat itu oposisinya itu diciptakan. Cuman sayangnya nih oposisinya ini lemah dan bodoh. Pecandu narkoba, penjual narkoba, dan mantan anggota ISIS namanya Yasir Abu Shahab. Gitu loh. Ini berarti proksinya Amerika atau Israel berarti? Amerika dan Israel, enggak. Ya kan satu paket. Satu paket mereka itu. Ini pernah kita obrolin guys. Bagaimana kelompok ini yang ngambilin donasi-donasi, kemudian dikip buat dia, kemudian dia bunuhin, ngadu domba segala macam. Ini ternyata adalah proksi dari Amerika dan Israel. Satu paket ini kan. Nah metode proksi ini ternyata nggak terlalu berhasil karena rakyat Gaza terlalu kompak dan gerakan H ini terlalu kuat, dan oposisi yang selama ini diharapkan untuk bisa memukul gerakan H ternyata tetap setia kepada tujuan perjuangan. Gerakan Fatah dan lain-lain, mereka tuh gitu-gitu caranya saja maunya diplomasi. Tapi kalau ditanya anti Israel, anti banget gerakan Fatah itu. Soalnya pasti ada keluarganya yang dibunuh. Iya, ya ada kan? Keluarganya yang dibunuh, dan mereka tuh jauh sebelum adanya gerakan H, mereka tuh udah pengalaman bertahun-tahun perang sama I gitu ya, sama entitas I. Loh kalau sekarang nih posisinya Abu Shahab gimana? Udah tewas kan dia. Kemarin tewasnya itu di bulan November atau Oktober ya. Nah si Abu Shahab ini kan sempat kemudian jadi kayak proksi mereka ketika setelah gencatan senjata kan. Betul. Proksinya Amerika yang ngeneror warga di situ kan. Betul. Kemudian akhirnya dikabarkan dia tereksekusi kan. Betul. Nah yang ada video ketika mengeksekusi itu Abu Shahab kan? Bukan, itu ada yang rampok, ada juga yang memang panglima-panglimanya Abu Shahab. Yang kemudian videonya diedarkan narasinya beda lagi. Beginilah pasukan H mengeksekusi warga gitu kan? Banyak yang palsu, orang warga yang malah seneng teriak-teriak. Jadi mungkin gini ya, mungkin karena kita belum diskusi nih sebenarnya setelah gencatan senjata tuh Gaza kronologi timeline-nya gimana ya. Setelah gencatan senjata itu gerakan H itu punya waktu 72 jam untuk mengurus rampok, penjahat-penjahat yang lepas dari penjara, Yasir Abu Shahab dan lain-lain sebagainya, mata-mata Israel yang ada di dalam gitu loh. Itu diurus semua dalam itu 72 jam, dan masyarakat sendiri yang melaporkan gitu loh.
Masyarakat sendiri yang melaporkan. Akhirnya Gerakan HAK mengumumkan, dah pokoknya yang menarget masyarakat sipil adalah target sah kami. Ditangkap, adalah beberapa orang yang memang orang ini bersenjata gitu kan, dieksekusi di lapangan untuk menjadi ancaman, dan di situ masyarakat tuh dikumpulkan. Dan dilihat dalam video itu juga ada kan, masyarakat tuh bersorak seneng gitu loh. Karena memang mereka inilah yang mengambil bantuan kemanusiaan, membocorkan lokasi para komandan, menjadi informan bagi tentara penjajah dan lain-lain sebagainya. Ini sengaja dilakukan supaya proksi yang lain tuh nggak berani gitu. Iya, efek jerah gitu loh. Nah setelah itu, dan orang-orang inilah yang juga akhirnya membunuh jurnalis yang kemarin itu yang viral. Oh si ini Saleh Ja'farawi. Oh iya benar-benar. Itu orang-orang itu gitu loh. Yang nyulik kan? Yang nyulik. Nah, makanya dalam kondisi ini masyarakat Gaza sendiri tidak melawan kehendak Gerakan HAK tadi, atau tidak kemudian membenci Gerakan HAK tadi, karena memang mereka lebih tahu kondisi dalam tuh kayak apa. Dan kan pemerintahan sendiri mengumumkan, pemerintahan Gaza yang mengumumkan, kami sudah melakukan 5.000 pekerjaan gitu loh selama 3 hari pertama gencatan senjata. Coba yang 5.000 kerjaan. Dan ada 7.500 tentara keamanan atau pasukannya Gerakan HAK yang menyebar di seluruh kota untuk mengawasi jalannya bantuan kemanusiaan, agar hukum tetap tegak, kejahatan tidak merebak dan lain-lain sebagainya. Sementara targetnya penjajah adalah meruntuhkan hukum di Gaza. Tapi ternyata hukum tidak runtuh. Pemerintahan Gaza tegak kembali, hukum di Gaza tegak kembali, etika, moral, keislaman dan lain sebagainya tetap ada di Gaza. Gagal mereka meruntuhkan Gaza gitu. Jadi justru ceasefire ini tetap memperkokoh keadaan di Gaza sebenarnya. Iya. Walaupun mereka masih banyak yang melanggar kan, seberapa kali bom. Nah dalam hal ini Gerakan HAK juga sadar, kalau kita meneruskan perang lebih dari ini, nah rakyat Gaza juga udah gak kuat. Karena kan hari ini yang perang itu Gaza, bukan Gerakan HAK. Maka Gerakan HAK gak bisa egois. Kita sih maunya ya terus hantem aja, tapi gak bisa. Masyarakat sudah terlalu lapar, masyarakat sudah terlalu lelah, gitu loh. Blokadenya sudah dahsyat sekali gitu kan. Maka akhirnya yang terjadi, Gerakan HAK menerima gencatan senjata sementara, meskipun akhirnya ditembak-tembakin. Dan tapi ditembak-tembaki selama masa gencatan senjata ini sebetulnya sudah terjadi sejak masa Intifada pertama 40 tahun yang lalu. Ini hal yang biasa bagi mereka. Hal yang biasa, sangat biasa. Dari 40 tahun itu hanya karena belum ada sosmed, belum ada apa. Waktu itu kita masih baca di Sabili, Panji Masyarakat dan lain-lain. Sama setiap hari terjadi penargetan, penculikan, penembakan dan lain-lain sebagainya. Cuman sekarang ada masa sosmed nih. Ya jadi kebuka semua ya. Kebuka semua gitu. Bukan yang saya dengar, mereka itu kalau habis bikin senjata, mereka Israel nih bikin senjata. Habis bikin senjata untuk uji cobanya di Gaza, nembakin warga gitu. Iya. Terus kemudian si kliennya suruh ngelihat. Betul. Bukan suruh nyoba gitu. Betul. Nah makanya kan Gerakan HAK itu sengaja di perang yang sekarang dia bikin video menarget tank, menarget apa, drone apa segala macam, biar apa si kliennya ini punya video pembanding. Oh gini toh lemahnya senjata terbarunya Amerika, dan itu bukan senjata Israel loh, Amerika. Kita luruskan ya? Amerika. Minerva itu bukan Israel. Tank Merkava. Merkava. Tank Merkava. Anggaplah ini udah senjatanya Amerika, Iron Dome gitu loh. Senjatanya Amerika semua. Tank Merkava itu dalemannya itu hak patennya apa, sistem rangka mesin apa dan sebagainya itu udah Amerika Inggris. Gitu loh. Termasuk kenapa Gerakan HAK itu memamerkan angka persentase atau banyaknya bom-bom yang beratnya 800 kilo yang tidak meledak. Tujuannya apa? Menunjukkan efektivitasnya sangat rendah. Dari 10 bom ternyata yang meledak cuma 7 misalnya. Dan satu bom itu kan harganya mahal. Iya benar-benar. Satu Merkava itu kalau nggak salah 7 miliar tuh. Satunya doang tuh. Berarti pantesan ya kalau misalnya segitu banyak yang habis tuh ngabisin duit banget itu. Banget. Ya mereka dulu kan sempat merasa bahwa paling lama cuma beberapa bulan kan. Ya. Perang ini berakhir katanya 2 tahun nggak kelar-kelar. Akhirnya secara bisnis mungkin dipikir ini udah nggak visible ini untuk kejadian dia dilanjutkan kan gitu. Nah tapi kalau kita dengar dari uraian antum tadi, berarti proksi-proksi jenis inilah yang kemudian membocorkan rahasia-rahasia pasukan HAK yang akhirnya berujung kepada syahidnya pimpinan gerakan. Termasuk Abu Ubaidah. Termasuk. Nah itu juga kita belum bahas itu ya. Nah kita dulu pernah kan ngebahas itu, tapi antum yang menjaga bahwa kita tetap menunggu pernyataan resmi kan. Akhirnya keluar juga kemarin. Ya memang kalau menurut internal gitu ya, kan memang para pejuang itu kayak TNI aja gitu kan, punya shift gitu ya. Ketika selesai masa shiftnya mereka
pulang ke rumah dan rupanya memang ada mata-mata. Mereka tahu Abu Ubaidah tuh yang mana sebenarnya. Warga Tahu. Warga tuh tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak gitu ya. Sama lah kayak kita mungkin disodorin nama Panglima TNI gitu misalnya. Cuman ketika Panglima TNI-nya lagi ngopi di depan kan kita nggak tahu dia lagi pakai kaos oblong misalnya kan, kita juga nggak ngeh kan kalau dia ini sebenarnya Panglima TNI kan. Sama aja kayak gitu sebetulnya gitu loh. Dan memang tingkat kerahasiaannya lebih tinggi karena dia lagi perang. Cuma memang ada 1-2 orang yang betul-betul yakin bahwa inilah Abu Ubaidah, inilah rumahnya dan inilah keluarganya. Dibocorkanlah itu kepada Israel dengan berbagai cara, pakai chip atau apa segala macam. Kami tidak mendapatkan informasi yang detail dan pada saat beliau pulang diledakkan. Gitu. Termasuk keluarganya juga syahid ya? Termasuk seluruh anggota keluarganya kecuali satu, Ibrahim. Siapa tuh? Anaknya yang paling tua. Bakal jadi calon ini. Calon. Kemudian ketika diumumkan, apa namanya, kebijakan apa yang membuat akhirnya mengumumkan syahidnya beliau? Pertama, mungkin Gerakan HAM melihat kondisi sudah aman. Karena kan pengumuman kesyahidan itu selalu akan berdampak kepada mentalitas pejuang di lapangan. Nah, barangkali sebetulnya di dalam di lingkungan internal grup itu udah diumumin gitu loh. Orang ini syahid, orang ini syahid, orang ini. Nah, ketika barisan itu sudah pulih kembali, barulah diumumkan secara resmi ke publik. Gitu loh. Makanya kita lihat euforia kesyahidan beliau ini tidak sebesar euforia Ismail Haniyeh atau Komandan Yahya gitu ya, atau tidak juga sebesar euforia kesyahidan Dave gitu. Karena memang tampaknya hari ini para pejuang di internal itu sudah lebih siap. Dan mereka sudah tahu kalau itu meninggal kan. Udah tahu, kayaknya udah diumumkan dari internal gitu, dari grup ke grup gitu ya, pelan-pelan diumumkan. Mereka sudah siap dan saat ini lebih penting daripada mereka ini berduka cita, lebih baik mereka bersiap untuk menyusun pemerintahan Gaza yang baru. Antem aja loh. Donald Trump maunya begini, udah antem aja kalau gitu. Tok, kita punya pemerintahan sendiri. Seperti biasa kan? Ya kan, misalnya pun untuk kemudian dia menerapkan pemerintahan barunya harus diterima. Gaza menolak. Terus kemudian, kalau betul kita perang nih, ayo aja lagi gitu kan, duit lagi keluar begitu kan, gitu kan. Kan itu kan yang terjadi. Soalnya senjata yang lebih mutakhir udah pernah dikeluarin dan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dipikir capek lagi nih kalau bisa jalan lagi. Dan itu yang terjadi pada tahun 2005 ketika Gerakan HAM menang pemilu, tiba-tiba Mahmud Abbas membubarkan kabinet. Apa yang terjadi? Apakah kemudian Hamas, yaudah kita menyerah ya, kita gabung jadi satu? Enggak. Dia bikin pemerintahan sendiri di Gaza. Sampai tahun 2014 akhirnya baru damai. 10 tahun atau enggak sampai sih, 8 tahun setelah pemerintahan itu terbentuk, barulah itu bisa damai antara Gerakan H dengan Fatah. Kalau Pak Mahmud sekarang masih jabat gak sih? Masih. Ya tapi ya dalam keadaan Odin porak-poranda ini, kalau dia pemimpin aslinya pasti dia marah. Pasti dia langsung ya, maksudnya langsung lah konfront di meja perundingan. Kalau ini nggak boleh segala macam, nggak ada suara apa-apa kan ya. Itu dia. Karena saat ini dia pun ya tidak lebih dari simbol aja sebetulnya. Faksi-faksi di dalam internal Palestina inilah yang sekarang bermain. Ketua Fatah, ketua Gerakan H inilah yang main. Udah nggak dianggap bagi orang Palestina sendiri ya. Udah terlalu tua juga. Orang Palestina itu udah bete juga sama dia. Iya. Ada presiden berkuasa lebih dari 20 tahun. Apa sih yang terjadi? Jenuh masyarakat. Kayak kemarin waktu anak ke sana tuh, ke Al-Khalil gitu kan, diceritain sama orang Palestinanya. Ada polisi Palestina, ada polisi Israel kan. Betul. Dan kalau polisi Israel mau nangkap orang katanya, polisi Palestinanya tuh suruh ngilang dulu, nggak tahu ngilang kemana. Ditangkap, habis tangkap orang merusuh, datang polisi Palestinanya. Jadi udah kayak instrumen ini doang aja. Memang iya. Memang ya, gajinya juga dari gaji sana ya. Aduh, kasihan banget deh. Nah, ada satu hal juga nih, kalau misalnya antum pandang seperti apa ya, misalnya gini, sejak ceasefire itu merebak lagi yang namanya Islamofobia di seluruh dunia. Jadi ada campaign kontra antisemit dan juga Islamofobia itu kembali marak. Semua seolah-olah budget buat perang nih over ke situ sekarang. Ada beberapa negara-negara yang Anda connect gitu punya kecenderungan itu gitu. Kayaknya jadi Islamofobia gitu. Salah satunya bahkan, Anda kan dari Jepang nih. Kita ada Masjid Yokohama. Masjid Yokohama itu diminta untuk dibubarkan oleh orang pemerintahan barunya gitu kan.
nggak tahu tiba-tiba apa. Apalagi orang Jepang kan orang-orang yang ya semua sesuai dengan kontrak dan nggak pernah urusan orang. Tiba-tiba kok jadi ada ketakutan akan Jepang akan diinvasi segala macam gini gitu kan. Maju ke pengadilan akhirnya kita. Semuanya udah rapi kan ininya. Surat-surat itu udah rapi gitu. Cuma jadi pertanyaan, orang Indonesia yang ada di Jepang pun bertanya-tanya, gak biasa-biasanya Jepang kayak gini. Gak biasa-biasanya Jepang tuh asli negara. Lu mau jadi di negara lu gimana, atau lu siapapun di negara orang gimana, gak urusan dia maksudnya. Yang penting lu jangan macam-macam di sini, dan kemudian secara hukum semuanya ini dia gak akan ganggu. Kok tiba-tiba ada begini-ginian gitu. Nah, ini terjadi di berbagai negara, bahwa campaign Islamofobia itu diangkat lagi, termasuk Bondi Beach. Jadi ada kayak ada budget itu, jadi semua setiap negara tuh kayak ada kejadian-kejadian yang seolah-olah mengembalikan isu Islamofobia diangkat lagi. Mungkin karena dipikir ini pro Palestina makin banyak nih, orang masuk Islam makin banyak, bahkan udah di atas 2,5 miliar orang Muslim di seluruh dunia. Mungkin itu kali. Ada ngaruhnya nggak? Betul, itu semua kan by design ya. Kita udah tahu lah, yang apalagi sejak 9/11 dulu gitu kan, semenjak perang Irak. Ya kita semua tahu lah itu by design gitu loh. Dan saat ini Tufanul Aqsa itu membuat desain itu gagal semua. Iya, udah nol lagi kan. Udah nol lagi. Bahkan sekarang jangankan Israelnya langsung gitu loh. Orang minum Pepsi Coca-Cola aja yang langsung dibully. Iya kan? Dan jangankan Pepsi Coca-Cola gitu loh. Ada orang misalnya McD deh gitu, McD. Kan langsung dibully makan McD. Wah, gila lu, makan darahnya orang Palestina apa bla bla bla. Enggak pernah loh orang membenci Amerika dan Israel sampai segininya dalam sejarah tuh nggak pernah. Dan ini seluruh dunia. Indonesia memang pernah apa sama Amerika? Pernah perang? Nggak pernah. Ya kan, Indonesia sama Israel pernah apa? Nggak pernah ngapa-ngapain gitu loh. Tapi sebenci itu kita sekarang sama entitas-entitas itu. Dan hari ini mereka pasti failing, mereka pasti mencairkan lagi. Dan memang tadi ya masalah Perdana Menteri Jepang yang tiba-tiba bukan cuma masalah masjid ya, pemakaman muslim dipermasalahkan. Iya, makam muslim juga ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Katanya kalau muslim mau tinggal sini dipulangin, dibalikin lagi ke negaranya gitu. Lagi gitu kan. Dan di saat yang sama kan dia lagi diprotes gara-gara ada sekelompok orang-orang India dipekerjakan di Jepang. Ya mendingan mempekerjakan orang muslim gitu kan. Yang lebih bersih, lebih tertib, lebih ini, lebih itu dan lain-lain gitu kan. Dan ini bukan cuma di situ, di Inggris kita tahu ya, di Inggris juga terjadi Islamofobia dalam skala besar. Di Amerika adanya kebijakan polisi ICE, ya kan? Iya, ICE juga lagi rame ini. ICE lagi rame, WNI yang di sana sampai takut, mereka yang punya izin tinggal, bahkan orang asli kulit putih Amerika yang mukanya agak Arab atau yang mukanya rada-rada agak keturunan negro gitu ya. Dicurigai gitu loh. Pasca kemenangan Zohran apalagi. Mereka gitu kan menganggap bahwa banyaknya pro Palestina ini gara-gara banyaknya imigran kan begitu. Awal dari situ kan. Imigran, terus yang kedua memang kebijakan Trump juga kan emang anti imigran sejak dia kampanye. Oh, tapi sekarang ini orang jadi banyak yang nyesel milih dia kan sebenarnya. Ini baru kelihatan ini daya rusaknya. Karena apa? Sekarang orang boleh ngaduin orang lain kalau dia nggak suka sama tetangganya. Dia nggak suka nih, misalnya di Amerika nih ya, guys, nggak suka sama tetangganya, dibilang aja ke ICE dia tuh imigran ini, gitu habis itu keluarga. Iya. Pas dia nggak punya surat-surat, udah seadanya di situ dibawa di penjara. Iya, dan nggak ada pengacara gitu loh. Nah ini by design gitu loh. Ini by design. Dan memang di saat yang sama celakanya imigran asal Pakistan, Yaman, Suriah, termasuk Palestina, mohon maaf ya, sedikit di antara mereka, oknum di antara mereka memang bikin masalah. Kita tahulah ya, jadi pelaku pelecehan seksual, penggelapan, penculikan, perampokan dan lain-lain sebagainya. Ini yang membuat masyarakat Barat atau masyarakat Jepang yang taat hukum relatif jaga jarak. Bahkan bukan cuma di mereka, di kita pun begitu. Betapa banyak di sini kasus-kasus penipuan yang melibatkan, mohon maaf nih, ini oknum ya, oknum warga Afghanistan, oknum warga Suriah, oknum warga Nigeria yang sering banget tuh kalau nggak narkoba, judol, apalagi pinjol gitu kan, melibatkan warga negara itu. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang Eropa akhirnya resisten. Dan kalau kita tidak melibatkan masalah agama, yaitu etnis, apa nggak ada hubungannya deh, kita tahu nih jahat aja gitu loh. Kalau orang-orang Eropa tidak bisa membedakan itu. Nggak bisa. Langsung semua hantam. Iya. Gitu ya. Apalagi sekarang masalahnya di Eropa itu dan di Amerika juga, lapangan kerja persaingannya lebih gila daripada di Indonesia. Kita sama-sama pernah jalan-jalan ke berbagai negara dan kita tahu kan, lapangan kerja di sana itu lebih langka daripada di Indonesia, dan kenaikan harga lebih gila tidak diiringi dengan kenaikan gaji.
Iya, ini terjadi di Inggris kalau gitu. Yang di Inggris itu banyak orang asli yang ngerasa bahwa pekerjaan saya banyak kena ambil alih sama imigran. Imigran. Gitu kan. Karena emang imigran lebih rajin kan? Iya. Lebih rajin, lebih Ya kan taat. mereka harus survive kan? Iya, mereka harus survive. Mereka datang dari negara konflik yang harus serba survive, datang ke negara yang nyaman, ya otomatis mentalitas kerja mereka lebih bagus daripada masyarakat asli yang sekian lama menikmati kenyamanan fasilitas dari pemerintah, susah dikit nggak mau, manja. Ya, begitulah yang terjadi. Sebenarnya itu gimana ya kalau bisa dibilang itu kayak semacam hal yang terjadi di mana-mana. Iya. Contoh di Jakarta aja deh. Penduduk asli lama-lama ke pinggir, yang datang pendatang semua. Karena yang pendatang yang harus hidup dia berusaha keras kan gitu kan. Ya terjadi di Inggris kayak gini juga, yang kemarin ada demo yang apa namanya white supremacist itu. Iya. Awalnya tuh dari situ. Sampai mereka juga nggak tahu mereka demo untuk apa. Yang penting ini Inggris diinvasi sama Islam ngomongnya, tapi Iya. lama agama ngomongnya diinvasi sama Islam. Jadi ada kejadian dan digunakan sebagai propaganda oleh Zionis gitu kan sekalian ya. Dan itu makanya kan sekarang Eropa, Amerika itu sedang menuju kolaps gitu loh. Lapangan kerja udah nggak ada, harga makanan makin melambung tinggi, harga minyak makin melambung tinggi. Sementara hal sebaliknya terjadi di negara-negara Islam. Ya kan, harga BBM flat, pajak tidak ada, pajak pendapatan nggak ada. Mereka hidup dengan. Kalau misalnya kita pergi sekarang ke Arab Saudi, ke Qatar, kita pergi ke Suriah deh gitu loh, ke Suriah deh. Masyarakat hidup dengan tenang gitu loh. Lapangan kerja tersedia dengan, kecuali Uni Emirat Arab ini udah agak mulai goncang nih Uni Emirat Arab gitu ya. Tapi persaingan tenaga kerja yang sedemikian itu tidak terjadi di negara-negara Islam gitu loh. Jadi ini menarik sebenarnya. Jadi kapitalisme yang dibangun selama 100 tahun terakhir ini lagi proses runtuh, rampuhnya nih. Dan runtuhnya ini juga bukan murni gara-gara kapitalismenya tadi. Ada elemen riba di sana yang bermain. Ada kebijakan-kebijakan politik mereka yang akhirnya blunder gitu loh. Itu yang nah, karena Islam, negara-negara Islam di Timur Tengah terutama tidak lagi menggunakan riba. Mereka juga membebaskan rakyat dari pajak dan sebagainya. Mereka relatif bisa bertahan. Dan ini juga masuk akal gitu ya. Ada beberapa ekonom, terutama ekonom Islam, mengatakan karena mata uang negara-negara Timur Tengah itu berdasarkan emas, dinar dirham dan lain sebagainya, ini lebih stabil. Ada satu hal juga nih. Kalau misalnya antum pandang seperti apa ya, misalnya gini, sejak ceasefire itu merebak lagi yang namanya Islamofobia di seluruh dunia. Jadi ada campaign kontra antisemit dan juga Islamofobia itu kembali marak. Semua seolah-olah budget buat perang nih over ke situ sekarang. Ada beberapa negara-negara yang Anda connect gitu punya kecenderungan itu gitu. Kayaknya jadi Islamofobia gitu. Salah satunya bahkan, Anda kan dari Jepang nih. Kita ada Masjid Yokohama. Masjid Yokohama itu diminta untuk dibubarkan oleh orang pemerintahan barunya gitu kan. Nggak tahu tiba-tiba apa, apalagi orang Jepang kan orang-orang yang ya semua sesuai dengan kontrak dan nggak pernah urusan orang. Tiba-tiba kok jadi ada ketakutan akan Jepang akan diinvasi segala macam gini gitu kan. Maju ke pengadilan akhirnya kita. Semuanya udah rapi kan ininya. Surat-surat itu udah rapi gitu. Cuma jadi pertanyaan, orang Indonesia yang ada di Jepang pun bertanya-tanya, gak biasa-biasanya Jepang kayak gini. Gak biasa-biasanya Jepang tuh asli negara. Lu mau jadi di negara lu gimana, atau lu siapapun di negara orang gimana, nggak urusan dia, maksudnya yang penting lu jangan macam-macam di sini, dan kemudian secara hukum semuanya ini dia nggak akan ganggu. Kok tiba-tiba ada begini-ginian gitu. Nah, ini terjadi di berbagai negara bahwa campaign Islamofobia itu diangkat lagi, termasuk Bondi Beach. Jadi kayak ada budget itu, jadi semua setiap negara tuh kayak ada kejadian-kejadian yang seolah-olah mengembalikan isu Islamofobia diangkat lagi. Mungkin karena dipikir ini pro-Palestina makin banyak nih, orang masuk Islam makin banyak, bahkan udah di atas 2,5 miliar orang Muslim di seluruh dunia. Mungkin itu kali. Ada ngaruhnya nggak? Betul, itu semua kan by design ya. Kita udah tahu lah, yang apalagi sejak 9/11 dulu gitu kan, semenjak perang Irak. Ya kita semua tahu lah itu by design gitu loh.
Dan saat ini Tufanul Aqsa itu membuat desain itu gagal semua. Iya, udah nol lagi kan Dari gitu. nol lagi. Bahkan sekarang jangankan Israelnya langsung gitu loh. Orang minum Pepsi Coca-Cola aja langsung dibully. Iya kan? Dan jangankan Pepsi Coca-Cola gitu loh. Ada orang misalnya McD deh gitu, McD. Iya. Kan langsung dibully makan McD. Wah, gila lu. Iya. Makan darahnya orang Palestina apa bla bla bla. Nggak pernah loh orang membenci Amerika dan Israel sampai segininya dalam sejarah tuh nggak pernah. Dan ini seluruh dunia. Indonesia memang pernah apa sama Amerika? Pernah perang? Nggak pernah. Ya kan, Indonesia sama Israel pernah apa? Nggak pernah ngapa-ngapain gitu loh. Tapi sebenci itu kita sekarang sama entitas-entitas itu. Dan hari ini mereka pasti feeling, mereka pasti mencairkan lagi. Dan memang tadi ya masalah Perdana Menteri Jepang yang tiba-tiba bukan cuma masalah masjid ya, pemakaman muslim dipermasalahkan. Iya, maka muslim juga ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Katanya kalau muslim mau tinggal sini dipulangin, dibalikin lagi ke negaranya balikin gitu. lagi gitu kan. Dan di saat yang sama kan dia lagi diprotes gara-gara ada sekelompok orang-orang India dipekerjakan di Jepang. Ya mendingan mempekerjakan orang muslim gitu kan. Yang lebih bersih, lebih tertib, lebih ini, lebih itu dan lain-lain gitu kan. Dan ini bukan cuma di situ, di Inggris kita tahu ya, di Inggris juga terjadi Islamofobia dalam skala besar. Di Amerika adanya kebijakan polisi ICE, ya kan? Iya, ICE juga lagi rame ini. ICE lagi rame, WNI yang di sana sampai takut, mereka yang punya izin tinggal, bahkan orang asli kulit putih Amerika yang mukanya agak Arab atau yang mukanya rada-rada agak keturunan negro gitu ya. Dicurigai gitu loh. Pasca kemenangan Zohran apalagi. Mereka gitu kan menganggap bahwa banyaknya pro-Palestina ini gara-gara banyaknya imigran kan begitu. Awal dari situ kan. Imigran, terus yang kedua memang kebijakan Trump juga kan emang anti imigran sejak dia kampanye. Oh, tapi sekarang ini orang jadi banyak yang nyesel milih dia kan sebenarnya. Iya. Ini baru kelihatan ini daya rusaknya. Karena apa? Sekarang orang boleh ngaduin orang lain kalau dia nggak suka sama tetangganya. Dia nggak suka nih, misalnya di Amerika nih ya, guys, nggak suka sama tetangganya, dibilang aja ke ICE dia tuh imigran ini, gitu habis itu keluarga. Iya. Pas dia nggak punya surat-surat, udah seadanya di situ dibawa di penjara. Iya, dan nggak ada pengacara gitu loh. Nah ini by design gitu loh. Ini by design. Dan memang di saat yang sama celakanya imigran asal Pakistan, Yaman, Suriah, termasuk Palestina, mohon maaf ya, sedikit di antara mereka, oknum di antara mereka memang bikin masalah. Kita tahulah ya, jadi pelaku pelecehan seksual, penggelapan, penculikan, perampokan dan lain-lain sebagainya. Ini yang membuat masyarakat Barat atau masyarakat Jepang yang taat hukum relatif jaga jarak. Bahkan bukan cuma di mereka, di kita pun begitu. Betapa banyak di sini kasus-kasus penipuan yang melibatkan, mohon maaf nih, ini oknum ya, oknum warga Afghanistan, oknum warga Suriah, oknum warga Nigeria, yang sering banget tuh kalau nggak narkoba, budol, apalagi pinjol gitu kan, melibatkan warga negara itu. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang Eropa akhirnya resisten. Dan kalau kita tidak melibatkan masalah agama, yaitu etnis, apa nggak ada hubungannya deh, kita tahu nih jahat aja gitu loh. Kalau orang-orang Eropa tidak bisa membedakan itu. Nggak bisa. Langsung semua hantam. Iya. Gitu ya. Apalagi sekarang masalahnya di Eropa itu dan di Amerika juga, lapangan kerja persaingannya lebih gila daripada di Indonesia. Kita sama-sama pernah jalan-jalan ke berbagai negara dan kita tahu kan, lapangan kerja di sana itu lebih langka daripada di Indonesia, dan kenaikan harga lebih gila tidak diiringi dengan kenaikan gaji. Iya, ini terjadi di Inggris kalau gitu. Di Inggris itu banyak orang asli yang ngerasa bahwa pekerjaan saya banyak kena ambil alih sama imigran. Gitu kan. Karena emang imigran lebih rajin kan? Iya. Lebih rajin, lebih taat. Ya kan mereka harus survive kan? Iya, mereka harus survive. Mereka datang dari negara konflik yang harus serba survive, datang ke negara yang nyaman, ya otomatis mentalitas kerja mereka lebih bagus daripada masyarakat asli yang sekian lama menikmati kenyamanan fasilitas dari pemerintah, susah dikit nggak mau, manja. Ya, begitulah yang terjadi. Sebenarnya itu gimana ya kalau bisa dibilang itu kayak semacam hal yang terjadi di mana-mana. Iya. Contoh di Jakarta aja deh. Penduduk asli lama-lama ke pinggir, yang datang pendatang semua. Karena yang pendatang yang harus hidup dia berusaha keras kan gitu kan. Ya terjadi di Inggris kayak gini juga, yang kemarin ada demo yang white supremacist itu. Iya. Awalnya itu dari situ. Sampai mereka juga nggak tahu mereka demo untuk apa. Yang penting ini Inggris diinvasi sama Islam ngomongnya, tapi iya. Lama agama ngomongnya diinvasi sama Islam. Jadi ada kejadian dan digunakan sebagai propaganda oleh Zionis gitu kan sekalian ya. Dan itu makanya kan sekarang Eropa, Amerika itu sedang menuju kolaps gitu loh. Lapangan kerja udah nggak ada, harga makanan makin melambung tinggi, harga minyak makin melambung tinggi. Sementara hal sebaliknya terjadi di negara-negara Islam.
Ya kan harga BBM flat, pajak tidak ada, pajak pendapatan nggak ada. Mereka hidup dengan. Kalau misalnya kita pergi sekarang ke Arab Saudi, ke Qatar, kita pergi ke Suriah deh gitu loh, ke Suriah deh. Masyarakat hidup dengan tenang gitu loh. Lapangan kerja tersedia dengan, kecuali Uni Emirat Arab ini udah agak mulai goncang nih Uni Emirat Arab, gitu ya. Tapi persaingan tenaga kerja yang sedemikian itu tidak terjadi di negara-negara Islam, gitu loh. Jadi ini menarik sebenarnya. Jadi kapitalisme yang dibangun selama 100 tahun terakhir ini lagi proses runtuh. Rampuhnya nih. Dan runtuhnya ini juga bukan murni gara-gara kapitalismenya tadi. Ada elemen riba di sana yang bermain. Ada kebijakan-kebijakan politik mereka yang akhirnya blunder gitu loh. Itu yang nah, karena Islam, negara-negara Islam di Timur Tengah terutama tidak lagi menggunakan riba. Mereka juga membebaskan rakyat dari pajak dan sebagainya. Mereka relatif bisa bertahan. Dan ini juga masuk akal gitu ya. Ada beberapa ekonom, terutama ekonom Islam, mengatakan karena mata uang negara-negara Timur Tengah itu berdasarkan emas, dinar, dirham dan lain sebagainya, ini lebih stabil. Iya ya. Ketika dolar nggak jelas naik turun, terserah dia. Dinar Jordan itu masih 24.000 loh per satu dinar. Qatar juga, Qatar apa Oman yang tinggi-tinggi tuh? Oman, Kuwait sampai 46.000. Iya, itu stabil banget ya. Stabil. Jadi guys, kalau kita lihat ya di sini selama 100 tahun terakhir itu ada seolah-olah Islam itu dijadikan fitnah terbesar gitu ya. Betul. Sebenarnya perangnya bukan dengan terorisme, dia rasa perang dengan Islam mungkin. Perangnya dengan Islam. Cuma dengan bahasa seolah-olah Islam itu adalah punya pemahaman yang dekat dengan terorisme kan begitu kayaknya. Betul. Ya. Padahal berarti karena Islam ini nggak pakai riba, mereka main, ya kan? Iya. Islam nggak boleh minum keras, itu bisnis mereka, ya kan? Nggak boleh porn, itu bisnis mereka. Jadi bisnisnya mereka, bisnis gede-gedenya semua itu nggak bolehin di negara Islam, di hukum Islam. Makanya pengen mereka dihabisin ini. Ini yang hancurin bisnis gua nih, gitu kali ya? Betul. Sekarang baru terasa nih. Nah, ini juga yang kita lihat ya di Saudi dan Iran. Ini kan dua negara yang saling bertentangan secara akidah, secara ideologi. Tapi cara ngancurinnya kan sama, gitu loh. Tempat-tempat hiburan dibuat itu kan oleh investor-investor luar. Kalau Arab Saudi terlihat lebih permisif, akan tetapi karena masih bisa menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya nggak terlalu bergolak. Dan di sana mungkin ada. Tapi memang tempat hiburan lagi banyak. Mungkin juga ada keutamaan Haramain di sana dan ulamanya pun masih melimpah di sana sehingga kerusakan ini dikit pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan tapi pasti. Di Iran masalahnya adalah hiburan-hiburan ini kan masuk sampai kita tahu ya ada demo satu kelompok perempuan demo dengan cara membuka niqabnya, bahkan sampai di antara mereka topless, membuka bajunya di ruang publik. Ya kan, karena mereka yang nggak boleh banget di Iran itu. Nggak boleh, bukan cuma di Iran ya, di Indonesia pun juga kan mereka membuka baju bagian atas. Oh, dibuka beneran? Dibuka beneran, itu kan viral. Bukannya tank top gitu dong? Enggak. Dan itu terjadi sejak tahun 2011, 12, 13 sampai ke sini begitu terus terjadinya. Gitu loh. Nah, Iran digoda terus, hanya masalahnya memang karena anggaran tersedot ke militer, baik itu digunakan untuk mensubsidi Hizbullah yang di Lebanon, mensubsidi perang di Yaman, mensubsidi perang di Suriah dan lain sebagainya. Lama-kelamaan Iran habis duitnya. Nah, akhirnya muncul kekuatan oposisi yang tampil mempolitisasi isu kemiskinan masyarakat, kenaikan pajak, kenaikan harga-harga barang dan lain sebagainya. Hanya saja itu ditunggangin juga sama mereka. Ditunggangin. Ya, saya nonton memang beberapa podcast di sini juga ya di sini. Memang kan pakar-pakar juga menyatakan bahwa ini oposisi Iran biar kata Sunni tapi pro Israel. Lebih bahaya sebenarnya gitu loh. Gitu loh. Di sisi lain ya sebenarnya bukan karena Sunninya sih. Emang dia pengen nguasain aja. Nguasain kan? Lagi. Emang kepengen ngambil aset aja kan gitu kan. Betul. Cuma kaderlah dia juga Sunni kan gitu kan. Itu. Dan kita juga harus fair gitu. Memang karena Iran tuh anggaran yang kesedot semua buat perang, kesedot semua buat anggaran politik, membiayai IRGC dan bisnisnya kan saat ini terpusat ke IRGC kan. Untuk apa? Ya kan ini ada namanya dalam tanda kutip ekonomi perlawanan, ekonomi mukawamah namanya di Iran itu kan. Sehingga sumber daya atau modal itu dikuasai oleh pasukan revolusinya Iran, garda revolusinya Iran. Oke, awal-awal setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai tahun 90-an, tahun 2000-an awal masih oke. Tapi lama-kelamaan ketika kapital dikuasai oleh militer, apa yang terjadi? Monopoli.
gitu loh. Dan inilah yang terjadi. Ketika sekelompok masyarakat merasa ketidakadilan sudah terlalu besar, dikasih minyak nih sama Amerika Serikat, dikasih ibaratnya bara yang udah nyala ini. Nyala udah. Ya dikasih bahan. Kasih bahan. Sebenarnya mereka tuh tinggal jadi sebenarnya gini, pasti berarti ada orang-orang mereka, makanya kenapa mereka taruh mata-mata di setiap negara untuk mengetahui kondisi politik seperti apa ya. Kalau sesuai dengan arah kepentingan mereka, maka mereka tinggal di mana nih nongkrongnya. Betul. Dia di kubu mana nih? Disulut apanya nih? Jadi tahu gitu ya. Dan memang harus kita akui ya, mata-matanya Amerika selangkah lebih maju. Karena kalau level kita masih cuma naruh orang buat ngelihat. Amerika tuh level udah naruh orang buat mengubah. Makanya kan mata-mata Amerika itu ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden di sebuah negara, ada yang jadi ketua partai gitu kan. Levelnya Amerika sudah di situ, sementara kita baru ngelihat gitu loh. Ya namanya juga kalau dia mau menjajah atau juga pengen nguasain dunia, ya pasti effortnya juga besar, biayanya juga besar kan pasti. Yang kemarin juga kita sempat bahas di sini bahwa ternyata NGO yang ada di Iran itu ternyata pembiayaannya langsung dari sana. Gitu kan. Iya. Nah, kantor utamanya dari cabangnya itu nggak tahu jadi sebelahan sama CIA kan gitu. Nah, ini ngeri memang. Nah, kalau kita lihat sekarang nih posisinya bahwa Iran sekarang lagi dirongrong, kalau antum bakal runtuh nggak? Sulit. Gini ya, Syiah itu bukan hanya sebuah agama. Syiah itu beyond, sama seperti Sunni. Syiah itu adalah sebuah ideologi perlawanan. Dan memang kan awalnya muncul Syiah itu kan karena perlawanan terhadap kezaliman yang menimpa Ahlul Bait. Terlepas dari segala varian Syiah yang ada. Nanti saya dituduh Syiah gitu kan. Kita harus fair melihat. Andai kata revolusi ini berhasil misalnya menumbangkan Iran, saya yakin penganut Syiah yang ada di seluruh dunia itu akan kembali ke Iran lalu menyerukan jihad sebagaimana yang terjadi pada kalangan Sunni ketika Suriah goncang dulu. Ada seruan jihad ya kan, terus datang mereka ke Suriah, revolusi aja selesai urusan. Dan ya, mereka nggak mau nanggung risiko itu ya? Nggak mau nanggung risiko itu. Makanya sampai hari ini mereka tidak berani, penjajah tidak berani membunuh langsung Ali Khamenei karena mereka tidak bisa memperhitungkan risiko yang terjadi. Mendingan pakai cara yang berbeda gitu. Mendingan pakai cara yang berbeda. Namanya dijelek-jelekin dulu, diturunin secara generik gitu maksudnya, secara organik gitu maksudnya. Dibikin krisis dulu, konflik dulu, apa dulu, dibikin sakit dulu, apa dan lain sebagainya. Kalau langsung dibunuh, ini akan menciptakan alasan legal dan alasan ideologis bagi orang-orang Syiah di seluruh dunia yang juga ada di Amerika untuk mengadakan revolusi di Amerika sendiri. Bisa. Karena jumlahnya memang sebanyak itu. Oh, berarti ya ini cara-cara yang dipakai untuk menjatuhkan satu pemerintahan kan pasti dibikin perlawanan dulu sama pemerintahan lokalnya. Iya. Dibikin demonstrasi dulu segala macam yang kemudian nanti biar seolah-olah warga yang itu dia. Padahal mereka ada yang nunggangin. Mereka yang nunggangin. Dan tapi kita nggak boleh tutup mata ya bahwa ada masyarakat yang tidak menyukai itu. It's okay, itu urusan internal negara mereka. Akan tetapi betul kata antum tadi bahwa Amerika akan menunggangi itu. Apakah di belakangnya ada itu juga Pahlavi yang masih menunggu untuk kembali jadi sahiran berikutnya? Udah pasti. Cuma kan dia nggak populer itu masalahnya kan. Nggak populer, makanya cara saat ini alih-alih memasyarakatkan ide-ide revolusinya Pahlavi, saat ini yang ada di Iran itu adalah menjelek-jelekan negara yang sudah stabil lebih dulu, gitu loh. Ibarat pilpres, ya kan, ketimbang menonjolkan ide-ide calon presiden, ini malah jelek-jelekin presiden sebelumnya, gitu loh. Itu yang terjadi di Iran sekarang. Oke. Gitu loh. Mang Pahlavi ini orang nggak punya ide. Ya dia masih ada pendukung nggak sih? Banyak, itu masalahnya. Masih? Tapi ya tidak sebanyak orang-orang Syiah pasti. Tapi yang terjadi kan demonstrannya ini anehnya adalah bakar-bakarin masjid. Nah, gitu kan. Kalau orang aslinya pasti ya nggak bakal masjid lah. Betul. Gitu ya, dipilih bakar masjid kemudian ngerusakin kedutaan Palestina yang ada di Iran. Betul. Jangan-jangan ada orang Israelnya di dalam sebenarnya tuh. Pasti, udah pasti. Dan emang ini kan Pahlavi sendiri mengatakan dengan Israel itu kita akrab dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih perkataannya seperti itu. Dan kalau kita lihat puzzle-nya sekarang, Venezuela dan Iran itu adalah dua supplier minyak besarnya Cina. Venezuela dan Iran itu sekitar 70% minyaknya mereka itu dijual ke Cina. Sebenarnya apa sih yang dia mau sama Trump dengan ini semua? Merusak minyaknya Cina. Biar nggak ada suplai minyak Cina. Biar nggak ada suplai minyak lagi. Makanya Cina mulai diganggu nih, pelan-pelan gitu loh. Pelan-pelan. Sekarang kan juga ada ketegangan antara Cina dengan Jepang. Betul.
lagi tegang juga nih. Apa jangan-jangan ada juga bisikan mereka ke Jepang supaya kemudian ganggu Cina dari sisi lain? Setelah Perang Dunia Kedua, saya rasa Jepang belum pernah terlibat konflik yang serius. Jadi kayaknya Jepang nggak akan ngambil umpan ini. Oke. Kayaknya ya. Kenapa dia ada konflik itu? Karena dia dukung ini. Iya, udah panjang lah itu, panjang kan. Jepang tuh sejak awal ikut Trans-Pacific Partnership, jelas gitu kan, bersebelahan sama Cina. Dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jelas nih persaingan Timur Barat, Jepang dianggap sebagai elemen Barat yang ada di Timur. Nah, Cina ini kan sebagai ibu kotanya Timur lah gitu. Gitu. Dan ekonomi kalau tertingginya di Asia itu ya. Asia itu. Dan kalau kita hubungan puzzle-puzzlenya sekarang gitu kan, semenjak Cina meluncurkan One Belt One Road tahun 2013 oleh Xi Jinping, itu kan sebenarnya yang paling merasa terancam itu Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat sekarang membalas dengan cara yang kasar gitu loh. Negara-negara yang selama ini jualan ke Cina, ngomongnya udah nggak lagi pakai kami sanksi, enggak. Presiden langsung take down gitu kan. Iran diganggu, diacak-acak, bla 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 gitu. Tapi kan kalau misalnya dari gambar antum tadi memang terjadi gejolak, tapi kalau sampai runtuh sih belum lah ya gitu ya. Belum lah. Saya yakin belum. Kita nggak akan melihat runtuhnya pemerintahan Syiah Iran dalam waktu dekat. Belum. Apakah ini juga ketakutan yang sama? Sampai sekarang kan Aqsa ini nggak pernah diganggu. Betul. Ya kan? Karena secara orang Wahyudinya ini kan pengen banget Aqsa itu dirubah jadi Kul Sulaiman kan. Tapi mereka juga menjaga jangan ngapa-ngapain di Aqsa, karena di sisi lain terjadi sesuatu dalam Aqsa yang gara-gara Wahyudi, maka seluruh Muslim dunia mau Sunni mau Syiah akan nyerang ke situ semua. Betul. Mereka takutnya kayak gitu. Emang setakut itu mereka? Dan semenjak Tufanul Aqsa itu, perlawanan di tepi barat itu dahsyat banget loh. Setiap hari itu terjadi berbalas tembak. Dan itu di Jenin, di Bethlehem, di Baitul Maqdis sendiri, di Nablus, di Tulkarm. Dan saat ini tampaknya tim think tanknya di belakang Netanyahu ini mikir kalau kita benar-benar menutup akses ke Aqsa, dicaplok sekalian gitu misalnya ya. Ini kan akan bisa, kalau memang bisa kan sebenarnya. Tapi kan nggak bisa ternyata, gitu loh. Kenapa nggak bisa? Karena memang mujahidin tepi barat itu lebih laten mereka itu gitu. Tangkap 1 muncul 5, tangkap 5 muncul 50 gitu tepi barat itu. Walaupun kelihatan kayak ini kayak nggak terjaga gitu, tetap dijagain juga. Tetap dijagain juga, dan di sana yang main itu bukan gerakan halo. Iya. Semua faksi main di sana. Ada Brigade Syuhada Al-Aqsa. Jadi yang paling banyak melawan di tepi barat itu namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Ini sayap militer gerakan Fatah, bukan halo. Lebih susah nanganin ini. Yang Anda dengar uniknya begini katanya. Aqsa tuh gak akan diapa-apain. Karena kalau Aqsa diapa-apain, seluruh dunia muslimnya udah gak ada lagi yang nurut. Betul. Karena ini udah katanya ini semacam perjanjiannya jangan diapa-apain kan. Iya, kalau itu udah nggak usah yang ada di situ, nggak usah perbedaan antara Sunni sama Syiah yang sering dijadiin alat mereka untuk konflik kan. Dua-duanya akan nyerang katanya gitu kan. Betul. Terus alasannya warga Wahyudi berbaur sama orang Yerusalem sama orang Muslim untuk mencegah bahwa orang Islam nggak akan ngebom Yerusalem karena di situ ada saudaranya. Betul. Jadi sebenarnya mereka tuh bermain seperti human shield ya. Mereka sendiri yang main human shield ya. Human shield. Waduh. Dan mungkin kita lihat ya manpowernya tentara mereka yang ada di tepi barat. Nah, untuk melihat gimana di Hebron, di Baitul Maqdis, di Bethlehem. Tentara mereka gimana sih? Itu kalau perang beneran sih kayaknya nggak bisa itu deh. Nggak bisa gitu. Dan ini kalau perang terjadi di tepi barat tidak menguntungkan karena saat ini meluasnya pemukiman penjajah ke kawasan tepi barat itu juga menghasilkan kerentanan tersendiri karena mereka semakin dekat kepada pemukiman warga Palestina dan bisa kapan saja dieksekusi oleh mujahidin Palestina. Dan mereka tidak mau ini terjadi. Dan saat ini aksi penabrakan dengan mobil, penusukan, penembakan, pelemparan bom molotov itu semakin masif tiap malam tuh ada. Sampai kita juga yang ngeberitain bosan gitu bahasanya dalam tanda kutipnya. Oh, mereka berarti emang hidup juga nggak tenang ya? Nggak tenang, mereka itu nggak tenang. Setiap kali Itamar Ben Gvir masuk ke dalam Aqsa, ada salah seorang anggota Knesset ya masuk ke dalam Aqsa. Begitu keluar, itu mereka dalam hati mereka ini akan terjadi perlawanan di mana nih? Akan terjadi penusukan di mana nih? Akan terjadi penubrukan di mana nih? Panik mereka itu. Mereka takut lagi. Emang jaga-jaga itu kayaknya yang galak 1-2 orang itu yang orang-orang Druze ya kan? Iya. Sisanya kayak anak wajib militer yang masih getar gitu. Iya. Yang galak tuh orang Druze, orang India tuh, orang Thailand itu yang galak gitu loh. Jadi teman-teman kalau ke Aqsa ya, yang galak itu mukanya Arab.
Kalau yang orang Yahudinya sendiri kayaknya dikaget. Itu juga kaget. Iya makanya. Takut gitu juga nih. Nah ini menariknya kondisi sekarang ini kan jadi agak sedikit switching. Ya baguslah bahwa Gaza intensitasnya lagi agak menurun sedikit kan gitu kan. Nah, mereka kan ingin menghancurkan Iran agar Timur Tengah tuh bisa dikontrol lagi sama mereka. Inginnya kan begitu kan? Ya, Terus kemudian mereka bilang akan mendisiplinkan Arab Saudi. Maksudnya gimana ceritanya? Jadi setelah terjadinya Tufanul Aqsa ini, perdamaian antara Iran dengan Saudi yang diinisiasi oleh Cina, cabutnya Uni Emirat Arab dari Yaman gitu kan, terus tanpa diduga Arab Saudi malah damai sama Houthi di Yaman, tanpa diduga Ahmad Syaro dengan dukungan penuh Saudi gitu loh, mengalahkan musuh-musuhnya di Suriah. Amerika ini panik gitu loh. Amerika ini panik. Tadinya mereka menyangka Saudi itu teman dekatnya mereka. Tapi ternyata Saudi kan punya agendanya sendiri. Ya kan? Oh, bersiasah ternyata ya. Bersiasah. Makanya saya mungkin pandangan saya akan beda dengan pengamat-pengamat yang lain gitu ya. Saya akan mengatakan kita tetap harus prasangka baik kepada semua negara yang ada di Timur Tengah, kecuali sih Uni Emirat Arab ya. Nah, kenapa Uni Emirat Arab? Kemarin kalau nggak salah kan ada beritanya Arab Saudi ngebom proksinya mereka tuh. Proksinya mereka, Uni Emirat Arab. Gitu. Antum bilang itu ada Amerikanya atau gimana? Betul. Saat ini Uni Emirat Arab itu mirip sekali dengan penjajah Israel yang punya proksi-proksi di setiap negara. Di Libya dia punya Haftar, di Gaza dia main dengan Husam al-Astal dan Yasir Abu Shabab. Di Yaman dia main dengan milisi STC namanya. Di Somalia juga begitu, di Somaliland. Sudan kita tahu dengan Janjawid dia main. Apa tujuannya? Mencaplok sumber daya. Gitu loh. Nah, cara ini tidak disukai oleh orang-orang Arab yang lain gitu loh. Lu kok mainnya kasar sih gitu loh. Main ngebunuh apa segala macam, enggak peduli Emirat Arab. Jadi di satu sisi Uni Emirat Arab memang donasinya paling gede ke negara yang lain, akan tetapi di saat yang sama juga paling berdarah. Dan ini tidak disukai oleh Saudi, dan cara mainnya Uni Emirat Arab ini terlalu nempel dengan penjajah. Gitu loh. Sementara kita tahu di saat yang sama Saudi mengagetkan Israel dan Amerika Serikat dengan cara membuat kesepakatan militer dengan Pakistan, dan Turki diajak. Meskipun belum deal. Siapa yang sama Pakistan? Saudi. Oh. Kan saat ini negara paling kuat di Asia Tengah itu Pakistan. Satu-satunya negara di Asia Tengah yang punya nuklir. Satu-satunya negara Islam yang confirm dia punya senjata nuklir. Pakistan. Pakistan. Dengan penduduk yang banyak, kekebalan terhadap invasi, Pakistan itu yang punya. Pakistan yang punya industri militer yang paling berkembang di dunia saat ini di negara-negara Islam itu ada 3. Iran, Turki, Pakistan. Gitu loh. Iran kita tahu duitnya udah mulai habis nih. Turki kita tahu ganti presiden, kita nggak tahu lagi nasibnya. Pakistan ini negara yang cukup stabil untuk mengembangkan teknologi militer. Saudi masuk. Dan Turki sebentar lagi mau bergabung. Mereka udah latihan perang loh salah. Udah latihan perang, udah kesepakatan menciptakan senjata begini begitu, dan lebih mengagetkan lagi kan kemarin tahun 2025. Ini manuver yang tidak terduga. Prabowo tiba-tiba beli 48 pesawat tempur dari Turki. Berarti ini industri militer Turki mulai naik. Gitu loh. 48 pesawat tempur dibeli gitu loh. Banyak juga ya. Banyak. Berarti kan Turki saat ini mampu meyakinkan negara-negara Islam yang lain bahwa produk kami lebih murah, lebih bagus dan efisien bagi negara kalian. Ini ancaman buat Amerika Serikat. Di sisi lain, kita melihat berarti Pak Prabowo juga sedang bersiaga juga. Berjaga-jaga juga kalau ternyata melebar sampai sini. Betul. Kita harus punya daya tahan juga kan gitu kan. Semenjak Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan kan kita tahu Komcat digalakkan, ya kan. Terus makin sering nih seminar-seminar apa segala macam, dan model cara mainnya pemerintahan zaman Pak Prabowo ini kan udah nggak pakai isu-isu rasis, nggak pakai isu-isu yang agama yang menyebabkan masyarakat terbelah gitu. Ya oke lah, masalah kemiskinan, bencana segala macam is oke. Ada catatan di situ yang harus kita kritik juga. Tapi secara umum kita tahu negara kita seperti sedang bersiap-siap untuk sesuatu, sebagaimana Eropa hari ini sudah mulai menyebarkan selebaran untuk berlindung selama 72 jam. Ya kan? Iya, Eropa benar. Eropa, di negara-negara Arab sudah mulai berhemat. Di Amerika juga mulai kayak gitu. Apa sih sebenarnya yang nanti goal settingnya akan kemana sih? Sejak 10 tahun belakangan, semua orang yang mengamati bidang ini sudah sepakat mengatakan Perang Dunia Ketiga itu hanya masalah waktu. Jadi guys, ada kenalan kita tinggal di Belanda gitu. Sekarang ini lagi takut gitu. Ada uji coba gitu. Warganya untuk bisa bertahan hidup tadi itu kan. Betul. Nyiapin makanan, listrik, terus pembuangan sanitasinya gimana. Itu lagi diaturin sama pemerintahnya. Kalau kita perang nanti begini, listrik mati, gak ada internet,
mau ngontek keluar juga nggak bisa gitu kan. Kalau ada nuklir di luar, di dalam nih berapa lama nggak boleh keluar kan. Sepanik itu mereka. Betul. Pengen pulang lagi ke Indonesia gitu. Indonesia kita lebih nggak menyiapin apa-apa lagi. Nah ini kayaknya memang ada deal-deal tertentu lah gitu ya, deal yang Indonesia kelihatannya tidak ingin terlibat. Karena sebesar apapun perang yang terjadi nanti, perang itu tidak akan terjadi di Eropa, tidak akan terjadi di Amerika, tidak akan terjadi di daratan Cina. Tapi riwayatnya selalu perang itu terjadi di tanahnya milik orang Islam. Selalu ya. Selalu, entah di Libya, entah di Suriah, entah di Irak gitu, entah di Yaman. Ya, si tukang bikin rusuh itu selalu mereka doang. Betul. Tapi bikin rusuhnya selalu di tanah orang Islam kan, gitu kan? Orang, betul. Berantakan pemerintahnya, ambil minyaknya kan, gitu intinya. Polanya mirip begitu. Nah, karena kita negara juga negara Islam, ya kita tetap harus ya bersiap lah teman-teman semua. Kalau kita lihat nih apa yang terjadi di negara yang nggak punya daya tahan, kena banget. Misalnya kayak Sudan kan, kayak dalamnya atasnya ribut. Atasnya ribut, di ujung-ujungnya Emirat juga. Ya, itu dia. Dan ngerinya juga dia kan Emirat ngumpulin emas ya kan, yang saya dengar ya, kata benar nggak salah. Mereka ngambil aset emasnya dari Sudan, dibeli berbagai negara dunia, salah satu Indonesia yang beli. Betul, itu betul. Jadi kita punya peran guys untuk kejadian di Sudan ini. Aduh. Terus gimana ya sekarang kalau kita lihat ya, bahwa kondisi politik ini berarti di sisi lain Amerika sudah melihat bahwa lahan Timur Tengah nggak seksi lagi. Benar? Betul. Lebih tepatnya bukan nggak seksi, tapi biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada return yang dapat. Pergilah udah mereka, capek. Jadi dia akan mencoba menguasai Eropa dulu. Amerika Selatan dulu. Amerika Selatan dulu. Gini, secara sosial mereka lebih punya alasan sebetulnya. Karena Amerika Selatan ini memang satu udah emang ideologinya beda, tapi yang lebih penting adalah mereka itu emang ngerusak Amerika. Kita nggak usah menjadikan Nicolas Maduro pahlawan. Emang ini orang bandar narkoba yang jadi presiden, udah selesai gitu loh. Dan itu juga terjadi kepada hampir mayoritas negara-negara di Amerika Selatan. Emang rata-rata presidennya ada hubungan sama narkoba. Entah mereka jadi wayangnya, entah memang mereka itu bandarnya dan lain-lain. Amerika memang dalam hal ini punya peran, ya kan? Punya hak lah gitu untuk menindak negara-negara itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sumber daya yang ada di Amerika Selatan itu lebih mudah diambil daripada yang di negara Timur Tengah. Dekat, negara mereka lebih lemah dan bantuan dari Rusia, Cina juga lebih jauh nyampenya gitu loh. Dan mereka tidak punya riwayat milisi-milisi yang gini. Milisi yang berjuang atas nama agama itu lebih kuat daripada milisi yang berjuang atas ketokohan atau hanya sebatas karena persekutuan. Iya. Dan Amerika Selatan saat ini karena dibuai dengan itu semua, mereka tidak puas dengan pemerintahan komunis. Ada satu buku yang menarik kalangan George Orwell, judulnya Animal Farm. Ini menggambarkan sebenarnya apa yang terjadi di Amerika Selatan. Ya. Jadi pemerintahan komunis atau pemerintahan kiri yang berkuasa sedemikian lama ternyata gagal menciptakan kemakmuran merata yang dijanjikan dulu di awal mereka berkuasa. Akhirnya yang terjadi adalah kemiskinan massal dan sumber daya alam atau kapital ternyata dikuasai oleh pemerintah juga ujung-ujungnya gitu loh. Dan ketika pemerintah berkuasa terlalu lama atau sosok seseorang berkuasa terlalu lama dalam pemerintahan kiri, maka ujung-ujungnya sama aja, dia kayak kapital baru. Cuma wajahnya doang beda. Wajahnya aja kiri, wajahnya aja sosialis komunis gitu. Dan itu menyebabkan masyarakat di sana tuh membenci pemerintahnya sendiri. Tapi itu kan pola yang itu kayak pola yang repetisi di mana-mana gitu, bahwa rakyat dan pemerintah itu dia dibuat nggak akur. Betul. Gitu kan. Kalau apalagi di daratan Latin itu, di daratan Amerika itu kan, kalau mereka rakyat dan pemimpinnya akur, negara-negara itu Amerika terancam. Betul. Ya kan, karena semuanya satu ras, ya kan, semuanya satu ras. Yang beda Amerika sendiri kan. Betul. Sebenarnya kan negara Amerika ini adalah seperti Israel, benar nggak? Betul. Mereka menggenosid warga asli Amerika, kemudian dari Eropa datang membuat negara Amerika kan gitu kan? Betul. Yang setelah digenosid terus dipecah-pecah negara itu, kemudian masing-masing punya pemerintahan yang nggak akur. Jadi Amerikanya aman, mereka ribut sendiri dan dibuat miskin. Itu kan terjadi di Australia juga tuh. Betul. Yang aslinya juga di genocide juga, Eropa masuk. Orangnya itu doang kan gitu. Betul. Kejadian di Timur Tengah mau digituin, tapi nggak bisa gitu doang kan. Dua Indonesia juga digituin, nggak bisa juga. Nusantara digituin. Nusantara jadi orang aslinya di genocide, white supremacist masuk.
si Zionis ini kan. Betul. Waktu masih polanya kayak gitu, bikin negara kanan kirinya dibikin gak akur. Nah, Arab memang gak akur sih gitu, tapi juga gak gampang kan gitu. Nah, kalau Amerika Latin kan negaranya lebih lemah daripada Amerika kan. Betul. Jauh lebih lemah dan kohesivitas atau ikatan antar masyarakat juga lebih lemah dan lain-lain. Ya Dan- mereka akan lebih suka, bukan lebih suka ya. Artinya mereka mudah diinvasi oleh Amerika jadinya. Makanya ketika Maduro diciduk, masyarakat kan pesta, seneng banget mereka. Seneng banget mereka gitu kan, apa diktator gitu udah pergi apa dan lain-lain gitu kan. Perkara mereka mencitrakan diri sebagai pro Palestine itu hal lain. Hal lainnya. Sama seperti misalnya presiden negara kita menyuarakan pro Palestina apa segala macam, kita tidak akan tetap bisa melupakan yang terjadi di Aceh bencana alam. Ya kan, kita tidak akan bisa melupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan dan lain sebagainya. Itu hal yang berbeda. Nah, Gitu. iya benar. Presiden negara mereka yang populer di negara kita itu belum tentu populer di negara mereka sendiri. Maksudnya gimana? Presiden negara mereka Amerika Latin seperti misalnya Presiden Kuba itu kan populer banget. Presiden apa kemarin termasuk Populer di sini. populer di kita kan gara-gara pidato-pidatonya di PBB yang mengutuk Israel apa dan lain Di sebagainya. sananya enggak malah. Di sananya kan masyarakat mengalami kemiskinan, masyarakat mengalami kelaparan, masyarakat mengalami ketidakpastian hukum. Pencitraan dong lu ya ke sana gitu ya. Iya. Itulah. Apalagi di daratan Latin itu kan kayak nggak punya life purpose banget gitu ibaratnya. Iya. Diserang, mempertahankan dirinya juga nggak Itu. sesuai nggak mau nyawa gue serahin, nggak kayak gitu kan tipenya. Makan banyak banget orang-orang yang bilang kan ketika Amerika masuk menciduk presiden dalam waktu 2,5 jam itu, memang militer Venezuela sendiri udah clear, udah deal gitu loh. Udahlah, ciduk aja. Iya ya, gitu. Ya walaupun gimana kan nggak sukanya sama presidennya, ini negaranya yang dijegin. Iya. Sekarang aset-aset dari Venezuela itu diambil oleh Trump, Amerika. ya kan? Alih-alih beli dengan harga sangat murah kan? Iya. Wah, dari sini obrolan kita jadi udah mulai agak sedikit ada bayangan bahwa ini loh yang kondisinya terjadi saat ini, gitu. Impact dari kejadian ini semua yang terjadi nih, ya semua terjadi di luar dari Timur Tengah kan? Apa benefitnya atau juga mungkin kabar bagusnya atau kabar buruknya untuk Palestina? Ada satu quote bagus yang saya temukan. Jadi dunia ini udah tua dan sebentar lagi mau mati dan akan muncul tatan dunia baru yang sedang struggle untuk keluar dari rahim. Oh. Jadi dikit lagi nih. Ya, kita sedang ada di masa itu. Keren. Karena orang kalau mau melahirkan itu sakitnya paling sakit. Iya. Dan sakit banget segala. Lahir tuh bocah. Ya enggak? Benar enggak? Betul. Jadi pada saat dunia semakin kelam, berarti sebentar lagi matahari terbit. Benar nggak? Ini berarti lagi ancur-ancurnya karena akan nongol satu tatanan baru. Cuman tadi proses kelahiran tadi kan berdarah. Iya. Akan ada perang, akan ada pergeseran kekuasaan, akan ada pergantian, akan ada begini begitu gitu loh. Kita lihat dan saat ini tentu saya selalu mengimbau di Indonesia, wait and see, kita lihat. Janganlah kemudian kita bikin sesuatu yang membuat kita tanpa sadar ditunggangi orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagaimana negara-negara yang bersiap-siap, kita juga bersiap-siap. Saya menyetujui ide gitu. Kalau ada orang mengatakan udah orang Indonesia siap-siap sekarang nabung emas, nyimpen emas, bukan nimbun ya, nyimpen emas, terus lapangan pekerjaan distabilkan sekarang gitu kan dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua, masalah Palestina sekarang, saya rasa gerakan H akan melawan. Gerakan H akan melawan sebagaimana yang dulu pernah mereka lakukan selepas perjanjian Oslo yang merugikan Palestina. Cepat atau lambat mereka akan melawan. Selepas perjanjian tahun 2005 dan lain-lain sebagainya, mereka akan terus melawan ketika perjanjian itu merugikan masyarakat Palestina. Ini dia guys, mungkin ini saatnya kebangkitan ya. Ada satu hal baru yang akan keluar dan mereka juga sebenarnya secara nggak langsung udah merasakan kekuatan ini udah ya. Betul. Yang segelintir aja segini nih, apalagi mereka semua bangkit nih, kan gitu kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana posisi kita teman-teman semuanya. Apa kita juga udah siap ataukah kita cuma menjadi pemantau aja? Ini sebenarnya apa yang kita lihat ini pembelajaran ya, refleksi buat kita juga ya. Mereka nih hidupnya udah pada diperangin, langsung terjun ke dalam militer. Kitanya mantau dari luar, bukan berarti kita nggak cobaan itu nggak datang ke kita juga. Dan mestinya kita yang memantau dari jauh ini udah kemudian banyak sekali masukan, bisa ngambil hikmah untuk bisa lebih baik lagi. Apa yang mesti dilakukan orang Indonesia kalau gitu? Soliditas kita jaga. Iya. Soliditas kita jaga. Terus yang kedua, udahlah,
budaya nggak sekolah gitu loh, budaya resign. Kan Indonesia tuh budaya Indonesianya jelek gitu loh, budaya masyarakatnya yang jelek. Nggak mensyukuri pekerjaan dan lain sebagainya, tidak punya budaya menabung, dikit-dikit pinjol segala macam. Pinjol itu kan bikin kerentanan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Iya, benar. Ya kan, ketika gaji mereka lebih kecil daripada jumlah tunjangan bulanan yang harus mereka bayar. Iya. Karena ngejar kehidupan ada di TikTok kan gitu kan? Betul. Selesaikan itu semua. Dengan demikian ketahanan negara ini akan makin kuat. Gitu loh. Selesaikan itu, ketahanan negara akan makin kuat. Ya. Terus yang kedua ada benar juga kita tidak lagi tergantung sama produk ekspor impor, produk impor terutama. Karena apa? Ketika kita lihat di Libya, di Suriah, di negara-negara lain sedang tertimpa perang, mereka diblokade dari luar, maka yang bisa mempertahankan negara mereka adalah sistem distribusi makanan dan barang-barang dari dalam negeri mereka sendiri. Itu cara ngancurin negara kita itu mungkin kalau secara pola agak mudahnya gara-gara kasih orang atasnya korupsi, betul. Orang bawahnya kasih impian di sosmed. Udah, halu semua udah. Halu, beneran halu mereka semua tuh. Halu semua tuh. Waduh ya, mudah-mudahan teman-teman semua ini membuka mata kita ya, walaupun bagaimana ya. Kita jangan keikutan permainan yang dijalankan oleh mereka. Kita lihat saudara kita yang ada di Gaza justru karena dengan tidak memiliki, maksudnya saking tidak memilikinya sesuatu, mereka hanya merasa milik Allah dong, memiliki Allah aja gitu. Dan disitulah nilai perjuangan itu bisa keluar gitu. Betul. Ya, dan kita berharap yang terbaik untuk bangsa kita. Semoga para pejuang-pejuang hebat, pemimpin hebat akan lahir dari negara ini, insyaallah gitu. Terima kasih Syekh waktunya nih. Ada lagi yang belum disampaikan? Ya mungkin sampai ketemu di Hijrah Fest kali ya. Wah, waduh, ya beliau akan hadir di Hijrah Fest. Insyaallah. Tapi sebenarnya sih sedikit yang tambahin sedikit ya, yang belum ditanyain oleh dari Suriahnya dong. Sedikit. Oh, gini. Suriah ini bagaimana sih? Ya, Kami antum juga datang juga ke masjid di mana nanti akan turunnya Nabi Isa pun beliau datang ke situ gitu. Apa yang terjadi di Syria? Jadi memang sebenarnya saya itu pulang di awal Januari kemarin karena dibilangin sama orang sana, kamu kalau nggak pulang sekarang, kamu hanya akan bisa pulang 1 atau 2 bulan lagi. Emang kenapa? Akan terjadi perang besar. Loh, dibilang gitu? SDF. Dibilangin di situ? Iya, dibilangin di situ. Akhirnya kita pulang dulu lah gitu. Biar kan saat itu perbatasan dijaga segala macam kan. Kita keluar dulu dan benar terjadi perang besar melawan SDF. Tapi karena SDF Kurdi ini tidak lagi di backup sama Amerika melalui perjanjian pencabutan sanksi CSRA dan penyerahan dataran tinggi Golan, maka SDF ini perkara mudah. Mereka tidak punya lagi senjata dari Amerika. Mereka tidak diasistenin lagi oleh tentara-tentara Amerika Serikat. Habis mereka. Kurdi itu belakangnya Amerika. Oh gitu. Kirain justru mereka juga sama-sama ingin ngusir Kurdi gitu Amerika. Oh, enggak. Apa dijadikan proxy? Proxy itu. Oh gitu. Pemimpin Kurdi, Mazlum Abdi itu berulang kali mengatakan, pokoknya Amerika jangan dulu pergi. Alasannya kita masih harus melawan ISIS. Alasannya begitu. Lah ISIS juga punya Amerika juga gimana ceritanya? Makanya itu kan makanya sebenarnya itu coba permainan Amerika aja, cuman Ahmad Syaroni ini pinter. Gimana caranya nih si setan besarnya ini cabut dulu dari Suriah gitu loh. Oh. Oke lah, sanksi bisa dicabut, apa dicabut. Nah, Amerika udah pergi kasih aja mainan kecil biar mereka seneng. Dataran tinggi Golan tuh ibarat kayak Depok. Barter ya? Barter. Jadi Golan sengaja diambil Israel. Cuman ditukar dengan 4 provinsi yang besar. Apa tuh? Aleppo, Hasakah, Raqqa, Deir Zur. Itu jadi punya Suriah. Jadi punya Suriah itu. Amerika pergi dari situ. Apapun yang Suriah lakukan kepada pemberontak yang ada di tempat-tempat itu, Amerika diem ya. Cuman lu gue kasih, oke, dataran tinggi Golan. Memang mahal harganya. Dataran tinggi Golan itu kalau ada menara di situ, itu bisa melihat seluruh Damaskus. Iya, Damaskus. Ke arah sana Israel ya? Iya. Jadi ada yang nguasain itu sebenarnya strategis ya? Strategis sebetulnya. Tapi bagi Suriah, it's okay gitu loh. It's okay. Karena kita punya musuh yang lebih besar saat ini. Yang lebih dekat. Ibaratnya nih. Itu selesai baru program ini. Nah, ente punya 2 tetangga. Ya kan? Yang satu tetangga ente itu lebih kaya, lebih kuat, orangnya lebih banyak, pembantunya lebih gede. Cuman ente mau gak mau berhubungan sama itu gitu loh. Karena ente mau gak mau beli beras ke situ, apa ke situ. Sama tetangga ente nih, yang lagi ribut sama tetangga ente yang lain juga, tapi lebih kecil gitu loh. Itu dulu habisin. Habis ini yang gede dulu lah. Jadi yang Kurdi malah lebih besar. Kurdi ini menguasai provinsi yang lebih gede, lebih kaya gitu loh. Oh, enggak, Kurdi ini gimana sih maksudnya? Dia secara keagamaan apa nih? Dia sebetulnya Muslim, tapi pemberontakan Kurdi atau Kurdistan ini tidak membawa identitas agama. Jadi ada Muslim, etnis saja. Ada Muslim, ada Kristen, ada Kurdi-Kurdi yang ateis, ada di sana.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, tujuan mereka adalah dulu 100-an tahun yang lalu setelah bubarnya kekhalifahan Utsmaniyah, mereka ingin mendirikan negara sendiri, dijanjikan nih ceritanya. Sama Inggris Dan Perancis sebagai penguasa Suriah saat itu. Tapi ternyata sampai dengan Perang Dunia selesai, kok nggak jadi negaranya gitu loh. Nah, ada beberapa pemimpin negara yang mampu mewadahi hak-hak mereka, tapi di saat yang sama memang di dalam mereka sendiri ide untuk mendirikan negara Kurdi ini terus tumbuh. Kurdi Gitu berarti ada di negara mana aja? Kan ada di Turki juga kan. Turki, Irak, Syria, sebagian Iran, Azerbaijan juga ada. Besar. Ini etnis yang besar. Kalau mereka di bagian Kurdi-Kurdinya itu dijadikan itu bisa satu negara tuh? Bisa. Memang. Oh, jadi di semacam ada beberapa potongan kue negara, dia ada di tengah gitu Iya, ya? dia di tengah. Tapi irisannya. semua orang tahu ini tuh negara berdasarkan etnis gitu loh, bukan negara yang berdasarkan tujuan ideologis tertentu. Gitu. Ya kalau jadi negara pun orang di luar etnis itu juga sulit untuk hadir gitu kan? Iya, dan masalahnya adalah mereka tuh menempati bidang tanah yang kaya minyak dan kaya sumber daya, gandum tumbuh di situ gitu loh. Ada itunya juga sih ya. Ada itunya juga. Makanya kan caranya Ahmad Syarah tuh kemarin sekitar minggu lalu dia bikin pengumuman hak-hak masyarakat Kurdi akan kami lindungi. Kami adalah bersaudara dengan masyarakat Kurdi sampai hari kiamat. Digituin sama Ahmad Syarah. Nah, akhirnya kan dan caranya itu Ahmad Syarah tuh ngirim dulu ulama-ulama sama kepala-kepala kabilah yang ada di kawasan Aleppo, di Deir Zur, di Raqqa apa segala macam untuk memecah belah Kurdinya dulu. Karena sebetulnya tidak semua orang Kurdi mau dengan ide Kurdistan ini. Oh gitu. Ya mereka sadar lah ada kepentingan Amerika di situ. Mereka sadar juga bahwa negara Kurdi pun kalau terbentuk nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Endingnya bakal jadi Venezuela baru kok. Misalnya Kurdistan jadi nih negara Kurdi itu, Amerika ada di situ. Fungsinya mereka apa? Proksi juga? Proksi aja, dikerok minyaknya dan sebagian bikin Kurdi ribut sadar. aja gitu. Iya. Sebagian Kurdi sadar itu. Cuma dikerok minyaknya, cuma dikerok sumber daya alamnya, dikerok tambang kapurnya dan lain-lain, udah stop sampai di situ. Oh, kemudian kayak kejadian-kejadian apa namanya terorisme yang ada di Turki itu katanya di belakangnya Kurdi kan gitu kan. Betul. Menarik juga ya. Jadi kalau dengan dipukulnya Kurdi ini sinyalemen kebaikan buat Syria sekarang ini. Betul, sinyalemen kebaikan dan Syria memilih jalan yang baik ternyata. Kami semua menyangka nih Kurdi akan dibabat. Tapi kalau Kurdi ini dibabat, mereka hanya akan mengemis ke pengadilan internasional kami digenoside. Karena saat ini lawan mereka bukan Ormas Hay'ah Tahrir Asy-Syam. Lawan mereka saat ini adalah Jaish Syuriah. Mereka saat ini melawan negara. Ketika etnis melawan negara, gampang pengadilan internasional selesai urusan. Tapi ternyata pemerintah Suriah menempuh jalan diplomatik yang rapi sekali. Pemerintah Suriah tidak akan menyerang duluan sebelum Kurdinya menyerang. Ini membuat orang-orang Kurdi nggak bisa mengajukan pemerintah Suriah ke pengadilan internasional. Karena ada sebab yang kemudian bisa dijadikan ada trigger kan? Nah, itu dia. Dan pemerintah Suriah udah pengalaman dengan itu gitu loh. Udah pengalaman. Mereka nyerang apa dibilang pembunuhan etnis, mereka ini apa dibilang terorisme apa segala macam. Rapi sekarang mainnya. Iya, udah banyak belajar ya. Betul. Kalau sekarang gimana tuh kondisinya berarti? Kan antum masuk ke situ. Ini udah bisa dibuka buat turisme atau gimana? Sejujurnya saya kurang merekomendasikan karena memang daya dukungnya itu masih belum bagus. Tapi untuk Damaskus keren, udah bisa. Yang waktu terakhir ada di bom itu Israel? Di Homs. Oh, kalau di bom Israel itu udah lama kan itu sekitar 6 bulan lalu. Tahun lalu kan? Iya, tahun lalu. Itu udah berlalu. Udah berlalu ya. Dengan adanya perjanjian udah selesai. Israel nggak main-main lagi. Dan sekarang pakai proxy Druze. Nah, Druze ini lebih berbahaya sebetulnya karena lebih dekat dengan Damaskus, tapi tidak seberapa kuat. Druze juga etnis, bukan etnis itu. Dia ada ideologi. Etnis juga. Etnis juga. Inilah mainan Israel itu selalu perbedaan etnis dituang gitu loh, dikasih bahan bakar, meledak gitu loh. Makanya di Indonesia ini kalau kita mau damai, hidup bertetangga, hidup berkeluarga dengan etnis yang lain, udahlah, nggak usah pakai bawa-bawa orang ini, orang itu, bawa nama etnisnya, bawa nama apanya. Itu yang disukain oleh pemecah belah tuh gitu ya? Iya, itu yang disukai oleh Israel, itu yang disukai oleh Amerika Serikat. Biar negara kita disibukkan dengan mengurus sesuatu yang tidak penting bagi negara kita. Benar, jadi kontraproduktif dengan persatuan. Betul. Dan mereka melakukan ide-ide seperti ini memang untuk mengembalikan ini juga dulu ya. Kalau Jazirah Arab itu satu daratan besar, negaranya beda-beda, satu agama, satu suku, satu bahasa. Mereka akur dikit. Itu yang 8 juta di Israel mah dikencingin aja bisa kebanjiran kan katanya kan. Selesai urusan gitu. Makanya bagaimana caranya bikin konflik terus supaya
Israel aman gitu ya. Nah ini pelajaran buat Indonesia ya. Kita nih sama nih. Ya mungkin perbedaan keyakinan itu hal yang biasa gitu. Masalahnya yang dibikin konflik itu sesama Muslim. Kadang-kadang beda satu kunut, satu enggak jadi ribut kan gitu kan. Beda pemahaman sudut pandang sedikit aja ribut. Nah itu dia nih. Antum nggak baca nggak itu apa bahwa perselisihan gitu juga hal-hal remeh gitu ada juga di Indonesia. Iyalah. Oh dari zaman ada orang Banten menggugat nasab Ba'alawi. Apa urgensinya buat orang awam gitu loh. Ya kan terus banyak yang lebih penting gitu ya. Banyak lebih penting kayak misalnya konflik yang ada di Malang. Ada seorang dosen yang katanya dizolimi, ternyata yang menzolimi ini adalah Ormas Madura misalnya. Kenapa jadi Maduranya dibawa-bawa gitu? Saya lihat konten-konten di TikTok itu loh, kok jadi etnis nih yang dibawa gitu loh. Kenapa jadi etnis yang dibawa? Saya lihat juga kok seakan-akan berita mengenai keburukan oknum-oknum saudara kita di Papua kok diangkat terus, padahal orang Papua banyak juga yang baik-baik gitu loh. Ya kan? Ini kok jadi etnis nih yang dibawa gitu. Iya benar-benar. Jadi di sisi politik juga gitu, ada beberapa tokoh-tokoh yang keturunan Timur Tengah gitu, kemudian tapi suaranya didengar dan berpihak pada masyarakat. Ketika etnis Ba'alawi dijelekan, kemudian arahnya diarahkan kepada wan abut. Jadi seolah-olah semua yang keturunan Arab begitu gitu. Semua. Jadi seolah-olah kalau ada politisi yang suaranya didengar, jangan dengar lagi. Soalnya kan gitu jadi ujung-ujungnya. Itu dia. Pakai pola yang sama dong berarti. Pola yang sama. Dan mudah-mudahan kita ya podcast ini juga gitu ya. Jadi penengah gitu loh. Udahlah nggak usah ribut soal etnis. Dan ribut-ribut soal etnis inilah yang sekarang masih terjadi di kawasan Bumi Syam. Gitu loh, etnis Kurdi, etnis Druze, gitu loh kan, etnis Israel, etnis sendiri kan ya. Etnis Israel ini kan bikin ribut akhirnya. Israel dengan keyakinan bahwa kami adalah bangsa terbaik, Druze dengan keyakinan bahwa kami ini bukan Arab gitu. Kurdi dengan keyakinan bahwa kami nggak bisa nyampur dengan orang Arab, bla bla bla. Mau sampai dia ada Arabnya kan? Kurdi bukan Arab. Bukan ya? Bukan. Kurdi bukan Arab. Bukan maksudnya dia ada campur-campuran Arab juga kan? Udah bukan, itu udah bangsa sendiri tuh. Oh. Udah bangsa sendiri tuh Kurdi itu. Unik juga ya. Tapi kan Salahuddin dari sana kan? Salahuddin dari situ, Syekh Ramadan Al-Buti dari situ gitu loh. Makanya sebenarnya nggak ada alasan. Dan dulu sebenarnya kenapa ini adalah salah satu hal-hal baik lah gitu yang bisa dilakukan pemerintah yang dulu ya, Bashar al-Assad. Kenapa mengangkat Syekh Ramadan Al-Buti misalnya sebagai mufti? Karena tidak ingin orang-orang Kurdi bergolak. Gitu loh. Tidak ingin orang-orang Kurdi bergolak. Syekh Ramadan Al-Buti adalah orang Kurdi dan di satu sisi misalnya pemerintahan yang sekarang mengangkat Syekh yang Asy'ari. Ya ibarat kalau zaman kita mah, kalau bahasa kita mah Syekh NU lah gitu, Asy'ari banget gitu, sebagai mufti, yaitu Syekh Usamah Ar-Rifai. Biar apa? Biar negara ini nggak terstigma ini negaranya Salafi, gitu loh. Oh jadi semua elemen itu ada wakilnya? Ada wakilnya di situ. Biar apa? Biar masyarakat nggak bergolak. Kan sekarang yang dituntut masyarakat Indonesia kayak gitu kan. Mana nih perwakilan Papua, mana nih perwakilan Kalimantan, mana nih perwakilan Jawa, mana nih perwakilan Aceh dan lain-lain sebagainya. Gitu, meskipun juga tetap harus capable. Gitu. Jadi temennya kepancing lagi TikTok ada sesuatu hal terjadi, ada yang komen tebak suku. Nah, ngapain itu ya? Itu dia. Soalnya tempatnya istri saya juga pernah kejadian waktu rendang gitu kan. Semua langsung ngebully satu etnis itu gitu. Ini apa urusannya rendang sama satu etnis gitu kan? Itu dia. Nah, itu tipe-tipe pemecah belahan seperti itu ya. Dan itu memang organik gitu. Emang ada agent di belakang gitu. Ada yang menjalankan program sebenarnya. Iya. Ya udahlah kalau gitu teman-teman, habis kita obrol ini mungkin jadi pendewasaan kita juga. Jangan mudah tersulut, sumbu pendek gitu, gampang tersulut dengan satu hal, apa-apa diviralin, sesuatu yang berbeda kan tinggal kasih husnuzon aja ke saudara kita ya. Itu dia. Waduh, jasa koler saya. Ini banyak pembelajaran yang kita dapatkan hari ini ya. Obrolan kita juga aneh ngerasa seru banget ya. Jadi tahu banyak gitu dari obrolan ini. Habis lihat video beliau kepo banget pengen ke Syria gitu, walaupun sekarang masih belum kondusif ya. Insya Allah mudah-mudahan kita punya kesempatan nanti guys untuk datang ke Syria. Syria juga tanah Syam dan itu bisa dibilang mungkin akan ketika akhir zaman akan jadi pusatnya di situ mungkin. Betul, di situ semua. Di situ semua kan? Iya, bukan Palestina malah. Iya. Ya semoga nanti kita punya kesempatan ke sana dalam keadaan yang lebih damai. Dan jika dirasa obrolan kita menarik, silakan share sebanyak-banyak ke circle teman-teman semuanya, biar kita lebih banyak wawasan tentang apa yang terjadi, nggak menduga-duga ya. Terima kasih teman-teman semuanya dan Syekh Amar ini mungkin punya IG baru. Silakan Syekh. Ya, karena yang lama tumbang gitu ya. Sekarang namanya jadi new_risalah Amar. TikTok sama, masih sama Risalah Amar, nggak tumbang itu. Nggak tumbang ya, aman ya. Aman. Ya kalau gitu silakan di follow semuanya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.